Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kembali kami mengalami anugerah-Mu, kebaikan-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati yang mengerti, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan tentang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah dalam ayat ini bukan bermakna miskin secara materi. Kalau demikian halnya, maka banyak orang percaya tidak akan masuk surga, karena syarat masuk surga hanya lahiriah saja sifatnya, yaitu miskin. Tapi kebenarannya tidaklah demikian. Miskin di hadapan Allah maksudnya adalah poor in spirit atau humble in spirit. Apa artinya saudara? Yaitu suatu keadaan di mana kita dengan kerendahan hati menyadari akan kemiskinan kita dan kemalangan kita secara rohani di hadapan Tuhan, dan bahwa kemiskinan itu hanya dapat dipenuhi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kemiskinan di sini berbicara tentang keadaan di mana kita dengan rendah hati menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan kuasa, kehidupan dan kasih karunia-Nya agar kita dapat memperoleh anugerah keselamatan. Orang yang merasa kaya secara rohani, yaitu yang sombong rohani, yang merasa dirinya sendiri mampu untuk menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan, yang merasa bahwa kesalehannya atau perbuatan baiknya bisa menjadi modal untuknya masuk surga, dan yang menolak anugerah keselamatan dari Tuhan, tidak akan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Berbahagialah kita, saudara, yang mau menyadari akan kemiskinan kita, ketidakmampuan, dan kemalangan kita bila tanpa anugerah Tuhan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 tertulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan saudara di sini. Kita yang miskin dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya, keterpisahan kita dari Allah, dan keadaan kita yang malang karena dosa menjadi dijembatani oleh Kristus yang rela merendahkan dirinya, dan kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Inilah kekayaan kita saudara. Kerendahan hati Allah menjadikan kita yang tadinya menuju kebinasaan menjadi memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bersyukur selalu karena kasih-Nya. Dan jadilah selalu pribadi yang poor in spirit atau humble in spirit, yaitu yang rendah hati di hadapan Tuhan dan mau meresponi anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita memperoleh kekayaan surgawi, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami memiliki kerendahan hati, supaya kami menjadi pribadi yang poor in spirit atau humble in spirit, rendah hati, menyadari akan kemalangan kami bila kami hidup tanpa Engkau, bila kami menolak kasih karunia-Mu.
Sungguh Tuhan, kami binasa tanpa anugerah-Mu. Kami binasa tanpa kasih-Mu. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk mencapai kekekalan itu. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, maka kami mewarisi kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami, jagalah hati kami ya Tuhan. Perbaharuilah selalu kami di dalam Engkau, supaya kami senantiasa rendah hati, menyadari bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu. Dan oleh iman kami percaya bahwa kasih karunia-Mu itu telah kami terima. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia karena cinta kasih-Mu kepada kami, untuk memberikan kami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar dalam setiap aktivitas kami selalu memiliki kerendahan hati, yaitu menjadi miskin di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.